Puji syukur pada Tuhan, hari ini kita mendapat tamu dari BCA yang akan berbagi wawasan tentang entrepreneurship yang akan menolong anak-anak bagaimana nanti kalau anak-anak akan mengelola keuangan. PT Bank Sentral Asia atau yang biasa kita sebut dengan BCA ini memang sudah ada di mana-mana dan sudah tidak asing lagi di telinga kita. Bahkan BCA ini juga sudah sering sekali mendapatkan apresiasi dan penghargaan. Nah, dari manfaat menabung nih, kita improve nih manfaat menabung. Ya pasti tahulah kalau manfaat menabung nanti kita ke depannya nggak kerepotan. Misalkan butuh dana A, dana B, kita nggak kerepotan. Enak ya, mama papa itu bisa setor uang ke bank atau setor uang di ATM untuk menyisihkan dananya. Pengen loh aku, tapi apakah bisa pelajar memiliki rekening? Padahal masih belum punya KTP. Kayak gitu. Bisa teman-teman. Teman-teman akan ternyata di dalam hati, ya aku lo kepingin lo jadi orang perbankan. Ya enak yo bisa masuk BCA. Enak banget teman-teman, saya jamin enak pol. Ya, perkenalkan nama saya Tandi Kondokusumo Eksanto, panggilannya Arta. Saya dari kelas 10 MIPA 2. Saya absen 3. Nah, jawaban dari soalan tadi itu ada tahapan ekspresi, simpanan pelajar, sama tabungan Bu. Kalau nggak salah sih. Kalau nggak salah berarti benar. Tulus, Bu Norisa mau ngobrol nih sama kamu. Oke. Aku duluan ya, nggak apa-apa ya? Kamu langsung pulang loh, tidur, Oke. istirahat. Besok kan hari penting. Sip. Bye. Hai Tulus, kita mau di rehearsal ya. Gimana persiapannya? Sebenarnya semuanya udah oke, tapi saya masih ngerasa ada yang kurang. Tulus, kalau dari hati, apa sih yang kurang? Ketemu besok ya. Mobil orkestra mogok ya? Tuh udah jam berapa nih? Kita nggak ada backup dijemput mobil lain. Aduh, Tulus gimana mau nyanyi kalau nggak ada orkestranya? Ini harusnya udah mau mulai loh. Para tamu udah pada dateng lagi. Ibu duduknya di sebelah sini ya. Bapak cuma sini ya, Bapak di sebelah sini, Bapak di sebelah. Ibu, Bapak, maaf banget kami ada kesalahan teknis. Jadi untuk gladi resik hari ini terpaksa kami batalkan. Kok bisa? Iya nih Bu, ini nggak terduga banget. Saya barusan dikabarin mobil yang bawa orkestra ternyata bermasalah. Ini Tulus nggak mungkin Dari nyanyi. hati terdalam berterima kasih. Terima kasih dengan tulus pada semua. Halo Lina, cintamu untuk karya keyboard BCA dan fitur-fiturnya. Halo Resta,
Transfer di BCA yang semua serba sat-set, sat-set, sat-set. Terima kasih dengan tulus pada semua, sepenuh hati untuk senang hatimu. Besar arti apresiasimu padanya. Daniel hanya perlu 3 menit untuk ganti kartu debitnya di BCA Cilandak. Permainan di dan kartunya yang tertelan, langsung cetak pakai mesin tanpa ribet-ribet. Kiki, Dea, Ade, Kara, Dini, semua-muanya dari hati. Terima kasih dengan tulus pada semua, sepenuh hati untuk senang hatimu. Besar arti apresiasimu padanya. Terima kasih. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang. siang, selamat datang. Selamat datang pada Entrepreneur Class SMAK Santa Maria Malang, Sosialisasi Menabung dan Bakti BCA. Terima kasih atas kehadiran siswa-siswi sekalian dan Bapak Ibu Guru serta teman-teman yang ada di rumah juga, anak-anak siswa-siswi yang ada di rumah. Sungguh bahagia sekali. Saya di sini sebagai perwakilan dari sekolah mengucap syukur bahwa kita kedatangan tamu yang luar biasa ya. Salah satu lembaga perbankan yang paling terkenal ya saya kira. Saya kira semua sudah tahu kita kedatangan tamu dari BCA gitu ya. Oke. Gitu ya Kak ya. Benar sekali Pak betul. Adi. Mungkin pertama-tama kita sambut dulu teman-teman dan hadirin sekalian. Yang terhormat kepada Suster Margrit SPM selaku Kepala Sekolah SMAK Santa Maria Malang. Yang terhormat kepada Bapak dan Ibu Guru SMAK Santa Maria Malang. Yang terhormat kepada Ibu Rini Aprianti selaku Kepala Layanan BCA KCU Malang. Dan juga untuk teman-teman dari SMAK Santa Maria Malang sekalian. Ya, terima kasih atas sambutannya Kak. Ini juga saya baru pertama ketemu nih sama Kakak. Ya, baru banget ketemu ya Pak Adi. Betul, langsung kolaborasi ya, langsung collab gitu ya. Namanya tak kenal maka nggak sayang. Benar Kak. sekali. Mungkin Tapi Kakak bisa perkenalkan diri terlebih dahulu. Kalau ya. Pak Adi ini kan sudah terkenal, famous ya, se-SMAK Santa Maria ini. Paling terkenal di sekolah saya ini. Paling terkenal ya. Teman-teman sekalian perkenalkan, saya Amanda yang akan membawakan acara pada hari ini. Ya, oke. Dengan Kak Amanda ya. Oke, nanti Kak Amanda dengan Pak Adi akan mendampingi kalian ya untuk kita semua bersama-sama mengikuti acara kali ini. Oke, gitu Kak ya. Benar Oke. sekali. Baik, untuk membuka acara ini mari kita awali dengan doa terlebih dahulu supaya acara kita berjalan dengan lancar. Untuk itu kami minta kesediaan Ibu Anita untuk bisa memimpin kita dalam doa. Untuk Bu Anita kami persilakan. Mari Bapak Ibu dan anak-anak semua, sebelum kita mengawali kegiatan siang hari ini, marilah kita berdoa. Doa akan saya pimpin secara Katolik, yang beragama lain bisa menyesuaikan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas berkat yang telah Kau berikan kepada kami hingga siang hari ini. Tuhan, sebentar kami akan
memulai kegiatan kami. Kami akan melaksanakan kegiatan entrepreneur class siang hari ini. Berkatilah kami, dampingilah kami selama kami mengikuti kegiatan entrepreneur class siang hari ini. Semoga apa yang kami dapatkan nanti dapat menjadikan wawasan, bekal bagi kami, pengetahuan bagi kami untuk ke depan. Berkatilah pula untuk pemateri kami, narasumber kami nanti. Berkatilah beliau yang akan menyampaikan, yang akan sharing, sehingga nanti bisa menyampaikan materinya dengan baik, dan kami bisa menerima dengan baik. Semua kegiatan kami hari ini kami serahkan kepadamu, Tuhan, sehingga kegiatan hari ini dapat berjalan dengan baik dari awal hingga akhir nanti. Doa yang jauh dari sempurna ini kami aturkan kepadamu melalui perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada Ibu Anita yang sudah bersedia untuk memimpin kita dalam doa. Selanjutnya akan ada sambutan dari Kepala Sekolah SMAK Santa Maria Malang kepada Suster Margaret M. Dipersilakan. Terima kasih Kak Manda dan Pak Adi untuk waktu yang diberikan kepada saya. Yang terhormat Ibu Rini beserta teman-teman, dan juga di situ ada Kak Kevin, ya, alumni Santa Maria. Yang terkasih Bapak Ibu Guru dan yang tersayang siswa-siswi SMAK Santa Maria. Puji syukur pada Tuhan, hari ini kita mendapat tamu dari BCA yang akan berbagi wawasan tentang entrepreneurship yang akan menolong anak-anak bagaimana nanti kalau anak-anak akan mengelola keuangan, mulai dari mungkin uang jajan bisa ditabung dan sebagainya, atau bagaimana. Nah, ini Ibu Rini beserta tim akan menyampaikan kepada anak-anak, kepada para siswa-siswi. Nah, semoga apa yang mereka bagikan kepada kita hari ini sungguh-sungguh dapat membantu kita dalam bagaimana kita mengelola keuangan, entah itu dalam upaya kewirausahaan atau bagaimana, yang jelas akan membantu kita menata masa depan. Maka mari kita simak betul supaya kita semua bisa mengikuti dengan baik dan mencerna semuanya, dan siapa tahu dari siswa-siswi Santa Maria tergabung ke sana, dan juga nanti kalau sudah lulus juga siapa tahu juga bergabung seperti Kak Kevin, ya kita tidak tahu. Tapi yang penting marilah kita menambah wawasan kita dengan menerima apa yang mereka bagikan, dan mungkin juga kita melaksanakan dalam tindakan. Terima kasih, waktu saya serahkan kembali kepada Kak Manda dan Pak Adi. Terima kasih kepada Suster Margaret atas sambutannya. Ya, Nah, kasih, sekarang teman-teman, kita sudah mulai memasuki ke inti acara pada hari ini ya Pak Adi. Betul sekali Kak Manda. Tapi sebelum itu saya mau tahu dulu nih kabar dari teman-teman semua hari ini gimana? Baik nggak teman-teman? Waduh. Baik ya, oke. Agak lesu semua, kayaknya belum makan siang Pak Adi tapi ini ya. Kayaknya belum. Ya walaupun cuaca di luar hujan Kak Manda ya, tapi saya yakin anak-anak yang di sini semua semangat ya. Yang di rumah pun kita juga pasti sudah menunggu-nunggu gitu ya. Harus semangat. Iya betul sekali. Ya. Apalagi mungkin sekarang ini kan pandemi, jadi kan kita nggak bisa beramai-ramai ya Pak ya. Sebagian dari kita semua menontonnya melalui virtual. Tapi saya mau di sini teman-teman, meskipun kita berdikit, ini berapa orang nih kira-kira nih? 30? Saya mau antusias kalian semua sama dengan 1.000 orang di sini. Biar makin semangat gitu ya Pak ya. Tepuk tangan dulu dong. Oke, terima kasih. Ya Pak Adi, gimana Pak Adi? Mungkin yang datang 30 orang Kak, tapi semangatnya 300 gitu ya. Benar sekali, 3.000 kalau bisa ya Pak ya. Betul. Pak Adi, ini saya juga Amanda. penasaran pendapatnya Pak Adi tentang BCA itu gimana sih? Waduh, BCA ya. Kalau saya baca BCA itu tidak jauh dari kehidupan saya Kak. Waduh, saya sudah tahu BCA, ini sharing ya anak-anak teman-teman sekalian. Saya tahu BCA itu sejak saya SD Kak Manda. Dari SD ya Pak ya? Saya
tahu. Saya sudah sering main ke bank BCA waktu itu. Kalau tidak saya diajak orang tua saya. Ya. Tapi yang aneh saya baru buka rekening BCA itu waktu saya umur 29 tahun. Ya. Lama jaraknya ya. Tahun 2011 kemarin saya baru punya rekening, Kak Manda. Iya. Ya berarti ya. BCA sudah melekat ya di Waduh. kehidupan sehari-hari Pak Iya, Adi gitu ya. saya termasuk pengguna setia nasabah BCA. Wah, gitu Kak Manda. Semoga nanti teman-teman di sini Betul. juga menjadi pengguna setia BCA ya. Iya. Nasabah setianya Semoga BCA. Kak Manda. Nah, justru kali ini Kak Manda, sekolah mempunyai program gitu ya. Kita punya program namanya Entrepreneur Class gitu ya. Mencoba untuk memberi pengetahuan kepada anak-anak hal yang di luar pembelajaran biasa gitu ya. Terutama di literasi keuangan gitu ya. Nah, karena literasi keuangan itu kadang di sekolah nggak diajarin, di kampus juga nggak diajarin gitu. Jadi kami mengundang BCA dan kemudian disambut baik, maka terjadilah untuk acara kali ini gitu Kak Benar Manda. sekali Pak Adi. Betul. Karena hal-hal yang kayak gini nih belum tentu diajarkan di sekolah gitu ya Betul, Pak ya. betul Tapi di sekali. sini teman-teman ini sudah pada menabung nggak sih? Apakah Iya, teman-teman iya. SMAK Santa Maria ini rajin menabung? Apakah ada yang sudah punya rekening BCA? Boleh Dia angkat diam tangan? semua belum nggak Belum pada ya? rajin menabung Wah. ini berarti nih. Oke, baik. Padahal menabung itu penting sekali ya Pak Adi Betul. ya. Apalagi kan mengajarkan Ya. kita untuk lebih mandiri, terus Ya. belajar untuk mengatur keuangan gitu. Tapi tenang aja, mungkin buat kalian yang belum terlalu paham nih tentang menabung ini gimana sih, menabung yang praktis ini gimana nanti. Kita akan adakan ya Iya, untuk akan pembicara dijelasin kita. di sini Kak ya. Benar Iya. sekali, pembicara kita yang kakak cantik ini yang Ya. sangat berkompeten akan menjelaskan ke kalian. Betul. Ya, jadi pantengin acara ini terus ya Kak. Ya, jangan sampai kalian tidak ikutin acaranya karena pasti kalian akan mendapatkan sesuatu Kak yang berharga ya. Pastinya Oke. pembelajaran baru Betul. yang belum tentu pernah kalian pelajari sebelumnya. Ya. Seperti itu. Mungkin Baik, kita langsung aja ke acaranya. perkenalkan dulu Betul. aja Ya. Pak Adi ya. Untuk pembicara hari ini ada kakak yang sangat cantik Waduh. dan sangat berkompeten di bidangnya pastinya. Kakak ini bernama Putri Rizka Indra Puspita atau bisa kalian panggil Kak Priska. Kak Priska. Beliau merupakan CSO Bakti dari PT BCA dan lahir di Malang pada tanggal 13 Februari 1996. Siap. Kak Priska ini Kak Priska. pengalamannya juga banyak sekali loh Pak Adi. Ya. Mungkin saya Oh, sebutin gitu ya. aja ya. Boleh Kak. Yang pertama, Kak Priska ini merupakan finalis presenter SCTV Ghost to Campus tahun Wow, presenter 2015. ya. Kemudian merupakan juara 3 news presenter dan reporter MTech Indosiar Ya. tahun 2017. Masih ada lagi juara 3 SCTV Ghost to Campus tahun 2017. Kemudian merupakan presenter MHTV Malang dan juga Kompas TV Biro Malang. Ya. Beri tepuk tangan dulu dong untuk Kak Priska. Kita sambut Kak Priska ya. Oke, silakan Kak Priska, nanti akan memandu acara kita ya Kak ya. Benar materi-materinya. sekali. Oke. Mungkin langsung diputarkan dulu untuk video perkenalan Siap. dari Kak Priska. Oke. BCA Kacamalang proudly present Entrepreneur Class dengan pemateri hebat yaitu Yovan Santana dan juga Adi Winarto. With special topic investasi dengan platform digital dan Welma. Kalian masih belum tahu apa itu tahapan ekspresi, mobile BCA, Welma, dan masih banyak lainnya. Yuk ikuti Entrepreneur Class Selasa 29 Maret 2022. Putri Rizka, CSO Bakti PT Bank Sentral Asia dengan materi sosialisasi menabung dan bakti BCA. Dan juga Kamis 31 Maret 2022 live at SMAK Santa Maria Malang. Langsung saja kita sambut. Kita sambut Kak Priska. Silakan Kak Priska, kami mengundang untuk hadir ke depan. Ya. Terima kasih Bapak Adi, terima kasih Kak Manda. Selamat siang semuanya. Aduh, lesu, nggak mau aku. Nggak mau, mana semangatnya SMAK Santa Maria ini. Selamat siang semuanya. Oke, luar biasa. Karena tema kita adalah sosialisasi menabung, sudah siap atau belum untuk belajar menabung mulai dari sekarang? Siap ya? Kalau saya bilang SMAK Santa Maria, I'm ready, gitu ya. Yang semangat
yang kuat suaranya. SMA Santa Maria, I'm ready. Sekali lagi, SMA Santa Maria, I'm ready. Luar biasa, tepuk tangan untuk kita semuanya. Terima kasih teman-teman sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini, baik itu yang secara online dan juga offline. Teman-teman yang sudah bergabung, terima kasih sekali Bapak Ibu, terima kasih kesempatan kita di sini bisa sharing bareng bersama BCA. Nah teman-teman, sedikit cerita, saya ini adalah lulusan sarjana teknik dari salah satu sekolah tinggi teknik di Kota Malang. Nggak nyambung ya kalau dari ceritanya dari teknik masuk ke perbankan gitu ya. Dan kebetulan saya juga lolos program bakti di BCA 2,5 tahun yang lalu. Tepatnya di akhir 2019. Nah ternyata di BCA nggak harus dari perbankan loh, nggak dari akuntansi loh yang bisa masuk ke BCA. Tidak. Apakah harus sarjana? Tidak. Nanti kita akan cerita-cerita di program bakti. Next. Oke. Teman-teman, ada yang tahu nggak sih PT Bank Sentral Asia kalau di benak kalian itu apa? Ada yang berani ngomong? Apa sih? Coba yang pakai kacamata silakan. Sepengetahuannya dari Mas siapa ini namanya? Mas siapa? Ilo? Oh Tio. Dari sepemikirannya Mas Tio, kalau mendengar kata BCA itu apa sih yang ada di benaknya Mas Tio? Dari yang saya tahu itu PT Bank Sentral Asia itu apa ya seperti bank yang lain-lainnya saja gitu. Kenapa? Sama kayak bank seperti yang lainnya juga. Oke, bank swasta maksudnya ya. Oke, betul sekali. Teman-teman, PT Bank Sentral Asia atau yang biasa kita sebut dengan BCA ini memang sudah ada di mana-mana dan sudah tidak asing lagi di telinga kita. Bahkan BCA ini juga sudah sering sekali mendapatkan apresiasi dan penghargaan. Nah, salah satunya teman-teman yang baru-baru ini BCA dinobatkan sebagai merek bank paling di dunia tahun 2022. Tepuk tangannya mana dong? Dan ini bukan pertama kalinya teman-teman. Di tahun 2020 BCA juga berhasil mendapatkan pencapaian yang sama, yakni merek bank paling di dunia. Nah, musuh-musuhnya ini ya, ini dari luar semua. Jadi kalau kalian mau buka rekening di BCA sudah dijamin pasti aman, oke? Nanti kita tunggu untuk buka rekeningnya. Nah, selain itu, selain bank swasta terbesar di Asia, lalu juga bank yang banyak nih di mana-mana. Apa sih yang ada di benak kalian kalau misalkan kalian lewat gedung di BCA, apa yang ada di pikiran kalian? Coba yang lini sebelah sini. Ada yang mau jawab? Ada yang mau jawab? Silakan yang depan. Apa sih yang ada di benaknya Kak siapa ini namanya? Nathan. Siapa? Nathan. Jangan takut aku. Jangan takut sama aku tak. Mas Nanang? Nathan. Oh Nathan. Mas Nathan kalau pas lagi lewat ketemu gedung BCA, apa yang ada di benaknya Kak Nathan? Pekerjaan akuntansi sama. Kenapa? Pekerjaan akuntansi. Pekerjaan akuntansi, oke. Yang ada di bayangan Mas Nathan ketika masuk gedung itu apa? CS-nya cantik-cantik kah? Atau wah tempatnya uang gitu kah? Atau gimana? Oke. Nah teman-teman, mungkin kalau misalkan teman-teman ini aktif menggunakan sosial media, di Twitter, itu yang viral banget di BCA apanya? Ayo, satpamnya. Tahu kan ya teman-teman, satpamnya BCA itu kenapa sih kok selalu viral di sosial media? Entah itu tuh Twitter, entah itu Instagram. Ya, kenapa? Next. Karena satpam-satpam di BCA ini mereka secara tulus menyambut nasabah dari beragam karakter. Entah kita itu masuk pakai sandal japit saja, kita akan disambut dengan hangat oleh teman-teman satpam di BCA. Kenapa seperti itu? Satpam-satpam BCA ini adalah garda terdepan di pelayanan BCA. Mereka ini ujung tombak kita. First impression ketika nasabah datang ke BCA, pasti yang pertama kali ditemui adalah satpam. Nah itulah kenapa satpam-satpam BCA itu selalu trending di Twitter.
Kayak gitu. Nah sebenarnya teman-teman tidak hanya satpam saja. Semua sumber daya manusia yang ada di gedung BCA, kita sudah terbiasa, sudah terlatih bekerja secara sopan, secara santun, secara ramah. Itu sudah jadi habit kita. Nah mungkin nih teman-teman, kalau rezekinya nanti setelah lulus dari sini, bisa lolos di program bakti jadi keluarga besar BCA, kalian akan tahu perbedaannya. Kalian akan merasakan bagaimana budayanya di dalam gedung BCA itu. Kalian akan tahu gimana sih lingkungannya seperti itu, kebiasaannya di situ seperti apa. Dan saya yakin 100% ketika kalian sudah menjadi bagian dari keluarga BCA, itu akan merubah pribadi kalian, akan jauh lebih baik, akan jauh lebih disiplin, dan akan jauh lebih peka terhadap sesama. Itu sudah dijamin. Seperti itu. Jadi tidak hanya satpam aja teman-teman yang ramah kalau misalkan teman-teman datang ke BCA. Kita sesama karyawan pun ketika bersalipan itu juga pasti bertegur sapa. Kita beda lantai, beda gedung, itu pasti kita juga akan bertegur sapa karena itu sudah habit untuk kita semuanya. Seperti itu ya. Nah, itu pojok situ ada yang tahu siapa? Ini Mas Kevin. Mas Kevin ini adalah alumni dari Santa Maria. Tepuk tangan dulu dong. Nanti kita akan cerita-cerita juga tanya sama Mas Kevin. Gimana sih Mas Kevin kok bisa masuk di BCA? Dia ditempatkan di BCA KCU Malang yang di Raja Bali, Kayu Tangan, di pusat. Di situ, ya. Next. Nah, kita tadi sudah ngobrolin tentang sumber daya manusianya orang-orang di BCA seperti itu. Lalu produknya seperti apa sih? Kenapa sih orang-orang itu yang jualan-jualan itu kok selalu minta transfernya pakai rekening BCA aja ya? Min, ada rekening BCA tah? Kayak gitu. Ada yang jualan di sini mungkin sekolah sama jualan online shop? Ada temennya? Ada. Adakah? Belum ada, oke. Ada, ini kok Mas Adi ada ya, jualan juga ya, pasti yang dicari BCA ya. Oke, Min bisa nggak sih pakai BCA aja, jangan bank lain, aku nggak mau nih kena admin antar bank, kayak gitu pasti sering ya. Min gitu, minion kali ya. Nah, itulah kenapa produk-produk BCA juga sangat-sangat dicari, selain mereka memang mudah, lebih praktis, gampang bikinnya, nggak ribet. Ini juga akan membantu kita untuk berbisnis. Seperti itu. Nah, produk-produk di BCA ini sangat tepat teman-teman bagi nasabah sesuai dengan segmentasi usianya sebagai untuk kebutuhan nasabahnya seperti itu. Nah, karena ini kita berbicara di kalangan pelajar, nanti kita akan lebih mendalami produk yang cocok untuk teman-teman semuanya yang ada di sini. Baik itu nanti kalian mau buat menabung atau buat bisnis juga bisa seperti itu ya. Nah, dari manfaat menabung nih, kita improve nih manfaat menabung. Ya pasti tahulah kalau manfaat menabung nanti kita ke depannya nggak kerepotan. Misalkan butuh dana A, dana B, kita nggak kerepotan. Next. Yang ini akan saya ambil poin-poinnya saja, garis besarnya saja teman-teman. Belajar mengatur keuangan. Mulai dari sekarang, teman-teman ini harus bisa mulai belajar mengatur keuangan. Mana sih keuangan yang disisihkan untuk uang jajan, mana yang disisihkan untuk menabung, seperti itu. Nah, mulai dari sekarang kalian juga harus lebih rajin dan berpedoman bahwa ini loh nominal yang aku tabung. Ketika kalian tabung secara rutin, misal nih, kalau 5.000 ya 5.000 terus, kalau lebih malah oke. Nah, itu akan lebih membantu proses kalian dalam menabung, seperti itu. Hasilnya akan lebih kerasa, kayak gitu. Lalu memiliki dana darurat. Buat apa sih orang aku lo masih pelajar, gak butuh kali dana darurat kayak gitu ya. Teman-teman kita itu gak akan tahu. 5 menit yang akan datang kita gak tahu apa yang akan terjadi. 1 detik yang akan terjadi pun kita tidak tahu. Maka dari itu kenapa sih ada dana darurat? Misal tiba-tiba ternyata kita sakit, butuh dana yang tidak sedikit. Atau misalkan ada iuran ini A, iuran B, terakhir besok. Nah, kalau teman-teman nggak menabung, nggak menyisihkan itu untuk dana darurat, ujung-ujungnya apa? Bingung,
hutang sana, hutang sini, kayak gitu kan. Nah, dana darurat ini wajib disisihkan teman-teman, karena kita tidak tahu, mempersiapkan diri, gitu ya. Lalu juga lebih menghargai uang. Nah, di sini karena teman-teman sudah tahu nih susahnya cari duit, susahnya menabung, harus banting tulang sana sini gitu ya. Istilahnya seperti itu, aku harus menahan nih egoku untuk jajan, aku harus menabung kayak gitu. Nah, karena kita bisa menghargai uang, jadi kita bisa menyisihkan apa yang dibutuhkan dan apa yang diinginkan gitu. Jangan sampai keinginan lebih banyak pengeluarannya daripada kebutuhan kita, jangan sampai. Istilahnya di pantun itu apa? Lebih besar pasak daripada tiang. Jangan sampai seperti itu teman-teman. Lalu yang terakhir tentu saja kita ingin mencapai tujuan di masa depan. Misal ternyata mulai dari sekarang teman-teman sudah punya impian nih. Oke, aku nanti 5 tahun lagi aku harus sudah punya kendaraan sendiri. Oke, nanti aku 5 tahun lagi aku harus punya rumah sendiri. Oke, sebentar lagi lulus aku akan menikah. Nah, masa iya sudah siap menikah orang tuanya semua kan nggak mau ya. Ya istilahnya kan kita nyumbang gitu ya, nggak zong gitu ya. Nggak zong sama sekali tinggal numpang nikah. Ya seenggaknya kita menyisihkan kalau berani bertanggung jawab ya, apalagi yang laki-laki nih berani menikahi anak orang, jadi berani bertanggung jawab. Setuju nggak? Setuju ya? Oke. Masa mau dimakanin cinta terus? Ya, kasihan si cewek-cewek makan cinta, busung lapar. Ya. Oke, next. Nah ini teman-teman. Gimana ya caranya menabung tapi yang nggak kelihatan mata. Karena aku kalau nabung kelihatan mata itu lo masih nabung seminggu, di hari kelima sudah tak ambil lagi. Masih nabung sebulan, sudah tak buat check out Shopee. Masih nabung 2 minggu, diajak nongkrong, beli kopi. Itu anak muda sekarang teman-teman. Gimana ya caranya ya, biar nggak kelihatan. Nah BCA punya solusinya teman-teman. Kalau misalkan kalian lihat, mama, papa, enak ya, mama, papa itu bisa setor uang ke bank atau setor uang di ATM untuk menyisihkan dananya. Pengen loh aku, tapi apakah bisa pelajar memiliki rekening? Padahal masih belum punya KTP, kayak gitu. Bisa teman-teman. Nanti teman-teman yang belum punya KTP, di bawah usia 17 tahun, itu kalian bisa menggunakan kartu identitas anak yang warna merah. Ada yang sudah punya kartu identitas anak? Ada ya? Oke. Di situ tertera juga NIK, karena yang kita butuhkan memang data-data pribadi seperti nama ibu kandung, tempat tanggal lahir, dan lain sebagainya. Itu memang kita butuhkan teman-teman. Nah misal nih ternyata belum ada nih Kak KIA-nya kayak gitu. Nggak apa-apa, teman-teman nanti bisa membawa KK atau membawa akte kelahiran. Dan jangan lupa surat pernyataan orang tua bahwa orang tua menyetujui teman-teman untuk membuka rekening di BCA. Kenapa kok harus ada persetujuan orang tua? Karena teman-teman di sini membuka masih belum ada KTP, seperti itu. Karena untuk pembukaan rekening di BCA sendiri, ketika KTP kalian masuk, data kalian masuk itu sudah terkoneksi juga dengan Dispenduk. Jadi misalkan rekening itu kalian buat bermacam-macam. Misalkan nih yang tidak baik, misalkan judi online. Nah itu kita akan tahu meskipun kalian datang ke customer service, Mbak kenapa ya ATM-ku ini loh kok tiba-tiba tertelan, sudah ganti tertelan, ganti tertelan lagi. Nah mungkin kita customer service hanya, oh gitu ya Pak, Pak mungkin ini rekeningnya pernah dipakai orang lain, atau Pak ini rekeningnya dibuat apa sih? Oh enggak tak buat apa-apa, cuma tak buat menabung. Itu kita sebenarnya tahu teman-teman. Ya, jadi hati-hati untuk penggunaan rekening. Apalagi kan teman-teman ini masih sangat-sangat muda, masih sangat-sangat gampang dipengaruhi. Orang bilang, kamu ini loh ikut tahu investasi ini loh, udah lah enak-enak, kamu naruh 1 juta, besok kamu langsung dapat 2 juta. Wah, kalau yang kayak gitu tanda tanya besar teman-teman. Nah, kita di sini belajarnya tentang produknya. Nanti kalau investasinya baik itu obligasi, reksadana, saham dan lain-lain, nanti hari Kamis teman-teman wajib datang ke sini lagi. Gitu ya. Next.
Nah teman-teman, mungkin teman-teman bingung produk apa saja sih yang ada di BCA yang cocok untuk aku sebagai pelajar gitu ya. Kita punya banyak sekali sebenarnya untuk produk di BCA. Tahapan BCA, tahapan gold, tahapan ekspresi, tabunganku, itu sangat banyak. Tapi di sini kita sarankan untuk teman-teman yang memang mobilitas transaksinya tidak terlalu besar, itu bisa menggunakan tahapan ekspresi. Next aja. Nah ini macam-macamnya teman-teman, ada tahapan BCA, ini enggak semua ya. Ini sebagian besar saja, ada tahapan BCA, tahapan ekspresi, tabunganku, dan tahapan berjangka. Misal nih, Kak, aku tuh pengen punya rekening, tapi setiap bulan itu akan otomatis didebet. Misalkan dalam 1 bulan didebet 100.000, tapi otomatis. Jadi mau nggak mau aku harus menabung, karena biar nanti pas jatuh tempo, maksudnya pas 12 bulan pas, aku kan dapat 1.200.000 tuh dari 100.000 12 kali. Bisa nggak? Bisa teman-teman, sangat-sangat bisa. Di BCA itu semua beres teman-teman. Next. Nah, perbedaan kalau tahapan BCA dan tahapan ekspresi, kalau teman-teman membutuhkan buku tabungan yang bisa lihat keluar masuknya uang, lihat saldo berapa, nah itu memang dibutuhkan yang tahapan BCA. Dia lebih rinci, karena dia juga ada fasilitas bukunya, limitnya juga lebih besar. Kenapa? Karena memang kebanyakan program ini atau produk ini itu dipakai untuk teman-teman yang sudah berbisnis. Mungkin teman-teman yang sudah punya rekening, sudah punya bisnis lalu ingin di-joinkan, karena satu hari pengeluaranku itu keluar masuknya uang bisa lebih dari 25 juta kayak gitu. Boleh pakai yang ini. Tapi kalau ternyata kita gali-gali hanya seorang pelajar, biasanya kita mengarahkannya ke yang tahapan ekspresi kayak gitu. Nah ini untuk poin-poin di tahapan BCA. Komunitas tahapan ini maksudnya lebih gampang untuk kita sharing atau transfer ke sesama keluarga, lalu juga sesama rekan bisnis seperti itu. Lalu ada pembayaran rekening, nanti di sini kalian juga bisa melakukan pembayaran debit asuransi, PLN, telepon dan lain sebagainya, pulsa kayak gitu. Tarik tunai juga bisa dilakukan di semua ATM. Internet dan mobile banking itu pasti. Kenapa sih internet dan mobile banking itu pasti? Karena sekarang sudah zamannya digitalisasi teknologi yang luar biasa. Semakin tumbuh, semakin berkembang, sejalan kan dengan permintaan masyarakatnya, sejalan dengan ekspektasi dan preferensi masyarakat. Untuk ini perlu bahwa digital saat ini dibutuhkan. Pengen lo buka rekening dari rumah saja, BCA bisa? Bisa teman-teman. Aku nggak ada waktu nih. Jamnya BCA tutupnya jam 2 misalkan. Lah saya juga pulang jam 1:30 perjalanan ke BCA nggak nutut. Bisa nggak sih buka dari rumah? Bisa. Kalian sambil tiduran, buka rekening tinggal di video call sama kita-kita. Bisa teman-teman. Di luar negeri ini untuk kartu di BCA ada 2, ada GBN dan Mastercard. Kalau misalkan kalian pakai yang Mastercard itu bisa digunakan di dalam dan di luar negeri. Nah ini untuk limit-limit dari tahapan BCA yang ada bukunya. Jadi kalau yang ada bukunya teman-teman, dia setoran awal naruh uang pertama itu 500.000. Saldo yang mengendap 50.000. Maksudnya gimana? Setoran awal 500.000 yang kelihatan di ATM 450. Karena yang 50.000 itu tidak terlihat di ATM. Loh untuk apa? Untuk BCA tidak. Nanti ketika kalian ternyata rekeningnya nggak dipakai lagi, ada biaya penutupan rekening sebesar 50.000 ya uang itu yang dipakai kayak gitu. Nah ini limit-limitnya teman-teman. Next. Ini untuk limit tarik tunai, setoran, transfer sesama BCA. Kenapa saya bilang bahwa ini limitnya besar? Karena satu hari transfer ke sesama BCA dia itu 50 juta rupiah satu hari. Gitu. Next. Nah ini yang cocok untuk teman-teman tahapan ekspresi. Yang pertama, desainnya trendy. Beda teman-teman sama yang tahapan. Kalau yang tahapan ekspresi ini, dia kartunya kita bisa milih desain. Kadang juga ada beberapa event-event yang memang
Desain ini khusus hanya 50 pieces misalkan. Di KCU Malang saja adanya. Nah itu sudah dari pagi teman-teman pelajar itu sudah antri di depan rebutan untuk edisi khusus ini. Kayak gitu. Nanti teman-teman juga bisa lihat tuh edisi khususnya tahapan ekspresi ada di belakang. Sudah ditata di mejanya Mas Kevin di belakang, nanti bisa dilihat. Cuman itu masih beberapa. Sebenarnya banyak banget gambarnya. Lalu setoran awalnya ringan. Tadi tahapan BCA setoran awalnya berapa? 500, betul. Kalau yang tahapan ekspresi, karena ini memang diperkenankan untuk pelajar, hanya Rp50.000 saja. Rp50.000 saja kalian sudah bisa dapat rekening di BCA. Saldo mengendapnya berapa? Rp10.000 saja teman-teman. Kalau tadi 500.000 saldo mengendapnya 50. Kalau ini naruh uang 50 saldo mengendapnya 10.000. Berarti yang kelihatan di ATM 40.000. 40.000 itu nanti kepotong biaya kartu 25.000 sudah. Itu awalnya saja. Nanti selanjutnya hanya akan dikenakan biaya administrasi per bulannya Rp7.500. Misal nih uang saku dari mama. Uang sakunya berapa di sini rata-rata? 200.000? Berapa? 250.000. Oh, lebih banyak ternyata ya. Misal nih uang saku dari mama satu hari dapat 100.000. Oh, makan lo nggak sampai 50.000 kalau makan siang ya kan. Misal makannya 20.000, yang 80.000 aku tabung deh, nanti kalau sudah genap kelipatan 50.000, misal sudah 250, aku setorkan ke tahapan ekspresi gitu. Nggak kerasa teman-teman. Nah, dia juga ada internetnya, ada mobile bankingnya, dan tahapan ekspresi ini tidak ada bukunya. Kalau yang tahapan BCA tadi ada bukunya, yang ini tidak ada bukunya teman-teman. Loh Kak, lah kalau aku lihat saldonya di mana dong? Ada keluar masuknya uang, aku lihatnya di mana? Ada di mobile banking. Sama seperti tahapan BCA, dapat mobile banking. Misalkan Kak, HP-ku nggak bisa buat download, kepenuhan kapasitasnya. Kalian bisa pakai internet banking. Internet banking kan bisa dibuka tuh lewat PC komputer, lewat Google, itu bisa. Nanti kalian dapat user ID. Nah, di mobile banking ini nanti kalian juga bisa nih mengkontrol uang kalian. Oh, ini aku tadi setor segini. Oh, ini loh saldoku hari ini segini. Kalian bisa kayak gitu. Sekalian nanti ketika pembukaan rekening kalian download mobile banking biar tahu manfaatnya mobile banking ini seperti apa. Dia enak sekali, cardless, kemana-mana kita nggak perlu pegang kotor-kotor, pegang uang teman-teman. Semuanya sekarang sudah pakai cardless ya, seperti itu. Kartu tahapan ekspres ini juga sama seperti tahapan BCA, sudah bisa dibuat gesek atau chip juga, buat di kayak Indomaret kayak gitu ya, sebut merek jadinya. Kayak supermarket gitu maksudnya teman-teman. Bisa memilih kartu yang luar negeri juga bisa. Tahapan BCA, kalau yang tahapan BCA, kartu yang bisa digunakan di luar negeri itu lebih mahal Rp1.000 biaya administrasinya. Misalkan yang silver yang bisa digunakan di luar negeri, biaya administrasi 1 bulannya 15.000. Tapi yang GPN, yang dalam negeri, gerbong pembayaran nasional, itu hanya Rp14.000 yang tahapan. Kalau yang ekspresi, kartunya Mastercard, kartunya GPN dalam negeri ataupun dalam dan luar negeri tetap 7.500 1 bulannya. Enak kan ya? Cocok buat bisnis. 1 hari transfer ke sesama BCA bisa Rp25 juta. Kalau ternyata kalian adalah seorang pebisnis juga atau pemula seperti itu. Kalau ternyata, wah limitku kurang, nggak cukup nih 25 juta 1 hari, bisnisku sudah berkembang pesat gitu ya. Nah, kalian bisa nggak? Tahapan ekspresiku tak mintain buku, biar limitnya jadi naik, nggak bisa. Jatuhnya teman-teman harus buka rekening lagi yang tahapan BCA. Loh, emang boleh di BCA punya 2 rekening? Boleh. Kalian mau punya 10 rekening di BCA? Boleh teman-teman. Saking kayanya rekeningnya sampai nggak cukup mau buat 1 losin? Boleh. Gitu. Kecuali yang tabunganku ya. Kalau tabunganku ini memang produk pemerintah teman-teman. Jadi dibatasi 1 nasabah 1. Karena yang tabunganku itu dia tidak ada mobile banking, lalu tidak ada biaya administrasinya. Memang fungsinya untuk menabung. Kayak gitu. Ya,
Setoran awalnya berapa yang tabunganku? Cuma Rp20.000. Tapi kalian tidak bisa kontrol uang kalian di mobile banking atau di HP. Jadi kalian hanya bisa kontrolnya lewat ATM. Jadi mau kemana-mana ngeceknya hanya ke ATM. Gitu. Next. Nah, ini untuk syarat-syaratnya sama teman-teman. Tadi untuk teman-teman yang sudah menyerahkan kartu pelajar, kalian kan dikasih 2 lembar. Persetujuan orang tua bermaterai dan persetujuan bahwa kalian boleh pakai mobile banking. Kenapa sih kok harus persetujuan pakai mobile banking? Karena nanti di dalam mobile banking itu kan kalian bisa melakukan transaksi apa saja, pembayaran apa saja seperti itu. Ada QRIS juga. Nah, di situ jadi orang tua tahu kalau kalian ternyata pakai mobile banking, gitu ya. Next. Ini untuk limitnya teman-teman ya, memang berbeda kalau dibandingkan dengan tahapan BCA. Tapi saya rasa ini cukup untuk teman-teman pelajar semua yang ada di sini. Kalau yang tahapan BCA yang ada bukunya, itu kalian ngambil uang di ATM paling banyak 1 hari 10 juta. Tapi kalau yang tahapan ekspresi ini, 1 hari kalian bisa maksimal 7 juta rupiah. Transfer sesama BCA bisa 25 juta rupiah. Nanti kalau misalkan kartunya rusak, kartunya hilang, kalian cukup menyisihkan Rp25.000 saja. Sama Rp25.000 pas kita setoran awal tadi kan 50 tuh, kepotong biaya mengendap 10.000, kepotong 25.000 gitu. Next. Nah, ini yang terakhir teman-teman. Program magang bakti di BCA. Siapa yang pengen masuk BCA? Oh, Bapak sudah ini Pak kelewat batas. Teman-teman akan ternyata di dalam hati, ya aku lo kepingin lo jadi orang perbankan, ya enak yo bisa masuk BCA, enak banget teman-teman, saya jamin enak pol. Enak dalam segi apa? Dari semuanya enak. Orang-orangnya di dalamnya enak, keuangannya juga enak gitu ya. Kenapa kok bisa enak? Tapi di awal kalian juga harus berjuang. Karena untuk masuk Bank BCA, saya akui itu tidak mudah. Tidak mudah teman-teman memang. Kalau dari pamflet atau layar bisa kita lihat, oh kecil sekali ya tulisannya. Berpenampilan menarik, ya otomatis performance juga harus diperhatikan. Oh berarti hanya yang cantik saja yang diterima BCA. Nah tidak. Kalau kalian cantik tapi kalian cantik tapi kalian tidak bisa menempatkan diri kalian cantik tapi kalian nggak bisa komunikasi sama orang, mecocoy, mau tes mecutut aja. Ada teman-teman karena kebetulan saya 2,5 tahun yang lalu tes magang bakti ini saingannya orang-orang model, cantik-cantik, tinggi-tinggi semuanya. Tapi ketika melewati orang registrasi itu dia nggak nyapa, bahkan kayak semacam mungkin dia merasa paling cantik ya, jadi dia kayak sombong gitu. Sudah pesimis nih ya, ternyata orang-orang yang cantik-cantik itu lo nggak kepanggil, entah dari berdasarkan attitude-nya, entah berdasarkan dari nilainya. Nah, jadi yang paling penting apa? Yang pertama, performance juga, wawasan juga, kalian juga harus tahu diajak ngobrol A, kalian nyambung ngobrol A, diajak ngobrol B, kalian nyambung ngobrol B. Kenapa? Karena ketika kalian mengikuti program Bakti BCA ini, kalian akan ditempatkan di frontliner. Entah itu customer service, entah itu CXO. CXO itu biasanya yang di depan. Gitu, yang berdiri sambil membantu nasabah kalau ada kendala kayak gitu. Nah, nasabah itu yang datang dari beragam latar belakang, dari beragam karakter juga. Ada yang orangnya diem, ada yang marah-marah, ada yang orangnya ngomongnya luar biasa, aiu, rewel. Nah, itu juga jadi pertimbangan teman-teman di sini untuk masuk BCA. Untuk nilainya juga sudah diperhatikan. Jadi tidak hanya lulusan sarjana saja teman-teman yang bisa masuk. Nah, misal nih teman-teman nanti lulus dari SMA Santa Maria ini, pengen nih coba-coba sih taruh lamaran di website ataupun datang ke kantor KCU untuk mendaftarkan. Enggak apa-apa. Itu di situ tertera minimal nilainya dari kelas 1 7.
Kayaknya kalau misalkan tahun ini lebih ya nilai KKM-nya ya. Karena kan setiap tahun pasti nilainya akan KKM itu naik ya. Istilahnya apa ya? Dulu saya KKM, kalau sekarang apa ya Pak? Sama KKM ya? Oke, gitu. Jadi misal kalian lihat rapot, oh ya nih bagus-bagus nih nilaiku, nyoba ke BCA, mau nggak silahkan. Bisa teman-teman. Lalu juga sarjana nanti ketika setelah apa gini, nanti setelah lulus dari SMAK Santa Maria itu masuk ke BCA, tapi aku juga pengen kuliah, nggak apa-apa. Banyak teman-teman di BCA yang sudah terlanjur keterima di BCA, tapi mereka juga pengen kuliah. Ada, jadi mereka Senin sampai hari Jumat mereka bekerja, Sabtu Minggu mereka kuliah. Itu banyak sekali. Gitu teman-teman ya. Untuk tesnya apa saja Kak? Nah ini tesnya itu panjang sekali. Nggak hanya 1-2 hari. Misal nih teman-teman berminat. Teman-teman sudah harus menyiapkan mulai dari tes psikotes, tes tulis, wawancaranya itu berkali-kali. Wawancara sama kepala ini, satu orang itu 3 kepala. Itu harusnya sudah terbiasa untuk teman-teman di sini. Nah, jadi teman-teman harus mulai mengasah keberanian, berani ngomong juga kayak gitu. Karena pimpinan juga pasti tahu, oh ini cocok, ini orang ini teliti sekali. Udah dimasukkan ke teller aja. Oh anak ini kok ditanya A, ngecepres ABC sampai Z. Oh udah itu customer service aja pekerjaannya ngomong gitu. Ya, jadi harus dipersiapkan mulai dari sekarang teman-teman. Tesnya banyak sekali. Dan yang terakhir nanti kalau misalkan kalian sudah berhasil melewati tahap-tahap itu, masih ada lagi tes kesehatan. Kayak gitu. Penempatannya bagaimana Kak? Kalau aku maunya di Malang. Wah ketika kalian sudah menandatangani kontrak, berarti kalian harus bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. Misalkan nih aku ngelamarnya di KCU Malang, kok bisa ya penempatannya di Banyuwangi? Itu sudah biasa terjadi teman-teman. Jadi teman-temannya ganti, misal seminggu di Banyuwangi, seminggu di Malang, itu juga ada namanya pooling istilahnya kalau di BCA. Nah kalau buat teman-teman yang pooling, yang suka berpindah-pindah sama jalan-jalan ke kota-kota kayak gitu kan enak ya. Enak banget loh, kenapa kok enak, males lo pindah-pindah harus beradaptasi sama teman baru lagi. Enak teman-teman, karena teman-teman yang pooling atau pindah-pindah kota itu ada sendiri budget uang sakunya. Gitu, sudah dapat hotel. Kalau training ya, dapat hotel, dapat makan enak, dapat uang jajan, dapat uang transport, itu dihitung 1 hari. 1 harinya itu ratusan ribu. Tinggal kalikan aja. Dan bahkan kalian masih pakai hitam putih saja, itu kalian sudah digaji teman-teman. Ini magang nggak digaji gitu tambah gitu. Itu kakak enggak. Ini digaji teman-teman. Sama, kita juga sama kerja kantoran kayak gitu. Menarik kan? Kalau misalkan tertarik, teman-teman boleh tanya. Nanti boleh WA atau chat Mas Kevin. Di sini ada Mbak Manda, ada Mbak Dian di belakang. Atau ada kesulitan misalkan orang tuanya mobile bankingnya keblokir. Monggo silakan nanti kalian tanya teman-teman. Seperti itu ya. Ada yang ditanyakan teman-teman? Ada yang ditanyakan? Oke, kalau gitu saya yang bertanya. 1 pertanyaan nanti akan dapat hadiah. Ini langsung hadiahnya dari Ibu Kepala Layanan KCU Malang. Dari Ibu Rini Aprianti teman-teman. Pertanyaannya adalah, Bapak mau ikut jawab kan pasti? Bapak ini ikut jawab terus, nanti Bapak yang dapat hadiah langsung ya. Pertanyaannya adalah, sebutkan 3 produk BCA dan 1 produk itu cocok untuk pelajar. Adik, siapa yang mau ngacung? Ayo, 3 produk BCA. Apa tadi kan sudah dijelaskan tuh? Ada yang masih ingat? Ayo, ada yang masih ingat 3 produk BCA? Mikir yang satu ya. Mana? Nanti hadiahnya Mbak Dian, minta tolong hadiahnya Mbak Dian. Bukan.
Hadiah utama langsung aku. Mana ini yang mau jawab? 3 produk BCA. Gampang teman-teman. Tadi kan sudah dijelaskan yang ada bukunya, yang enggak ada bukunya. Ya kan? Ayo. Saya Mbak, Oh iya, dari mana itu suaranya? dari rumahnya saya, rumahnya orang tua saya. Oh iya, saya lihat di mana nih? Oh di sini ya. Dengan Ya. siapa ini? Arta. Arta? Ya. Artandi. Kak Artandi perkenalan dulu dong, dari kelas mana? Oh iya. Ya, perkenalkan nama saya Artandi Kondokusumo Eksanto, panggilannya Arta. Saya dari kelas 10 MIPA 2. Saya absen 3. Nah, jawaban dari soalan tadi itu ada tahapan ekspresi, simpanan pelajar, sama tabunganku. Kalau nggak salah sih itu. Kalau nggak salah berarti benar. Oke. Tepuk tangan dulu dong untuk Mas siapa tadi? Mas Artandi. Mas Artandi sudah betul. Tahapan ekspresi, simpanan pelajar, dan tabunganku. Cuma nih di sini jawabannya kurang sempurna teman-teman. Ada satu produk yang di Kota Malang ini masih belum bisa. Yang disebutkan sama Mas Artandi tadi. Tadi juga di slide saya juga tidak menjelaskan produk itu. Karena itu hanya bisa di Jabodetabek. Hanya bisa di Jabodetabek. Ayo, ada yang bisa jelaskan lagi? Maaf ya Mas Artandi, nanti Mas Artandi dapat hadiah juga kok, tenang aja. Ayo, tadi yang mana yang kurang benar? Tadi ada tahapan ekspresi, tahapan si muda, dan tabunganku yang disebutkan Mas Artandi. Ada satu produk yang sebenarnya itu tidak ada, masih belum ada di Malang. Ayo. Ada yang mau jawab? Mungkin teman-teman yang ada di rumah silakan. Nanti hadiahnya langsung saya kirim pakai BCA Express. Ke rumah ya. Yang di sini ada yang mau jawab? Ada yang mau jawab? Ada? Ayo silakan. Ada? Teman-teman yang pakai ini, yang pakai kacamata nih. Kakak ini, nggak apa-apa? Nggak apa-apa, Kak Wanda minta tolong. Siapa namanya? Ya ini nggak apa-apa. Stefani. Apakah Stefani? Coba 3 aja. Tahapan 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 ekspresi, terus tabunganku, sama tahapan BCA Express. BCA Express, tahapan ekspresi, tabunganku, BCA Express. Yeah. Oke, terima kasih. Nah, masih belum tepat teman-teman. BCA Express itu memang ada. BCA Express itu maksudnya adalah semacam kantor kita yang ada di MOG. Itu namanya BCA Express. Cuman bukan produk kita. Itu sudah betul tahapan ekspresi, tabunganku. Kurang satu aja. Ya silakan. Langsung aja. Siapa dulu? Oh, ya oke. Siapa? Jessica. Silakan Kak Jessica. Tahapan ekspresi, tahapanku sama tahapan gold. Oke, tepuk tangan dong untuk Kak Jessica. Wah, terima kasih. Berarti Kak Jessica menyimak ini ya. Betul teman-teman. Jadi tadi kan ada tahapan BCA atau tahapan gold juga itu sama ada bukunya. Lalu tahapan ekspresi yang tidak ada bukunya, yang cocok untuk pelajar ya Kak. Itu yang cocok untuk tahapan ekspresi, dan tabunganku yang khusus untuk menabung, tidak bisa buat belanja, tidak bisa pakai mobile banking, seperti itu. Hadiahnya silahkan. Terima kasih ke Bu Rini, selaku kepala layanan kami. Terima kasih teman-teman, terima kasih atas apresiasinya dan waktunya. Saya pamit undur diri, sampai jumpa. Silakan Kak Wanda. Luar biasa, tepuk tangan sekali lagi dong untuk Kak Priska. Oke. Wah, sudah ada yang dapat hadiah Kak Manda ya? Iya, Wah. terima kasih untuk Kak Priska yang telah memberikan materinya pada ini tadi bermanfaat sekali ya Pak. Mulai dari manfaat menabung, kemudian untuk produk-produk dari BCA, juga mengenai magang bakti seperti itu. Nah, setelah ini, sebelumnya
saya mau mengucapkan dulu terima kasih dan juga selamat datang kepada Bapak dan Ibu guru dari SMAK Santa Maria dan juga murid-murid SMAK Santa Maria mungkin yang baru bergabung pada ruangan ini atau mungkin melalui Zoom ya virtual. Selamat datang juga terima kasih atas kehadirannya. Ya, Setelah ini kesempatan nih teman-teman Tanya semua. jawab kayak. Benar sekali. Jadi yang baik, dari tadi sudah mikir aduh pingin tanya ini Ya. pingin tanya itu, inilah waktu yang tepat untuk Oke. kalian. Dan ini Pak, kalau yang Bagaimana? bertanya yang aktif dapat hadiah lagi loh ini Tanya dari. aja jawab dia ya. Dan tanya aja dapat Oke. hadiah loh Pak. Makanya Baik. ini teman-teman harus Silakan aktif. yang tanya boleh langsung di sini angkat tangan, kemudian yang di rumah boleh lewat kolom chatting juga ya Kak ya. Benar sekali. silakan Mungkin yang ajukan di sini pertanyaan. ada yang dari sebelah sini atau dari sebelah sana ada yang mau bertanya mumpung Kak Priskanya masih di sini nih. Nanti Kak Priska udah pulang baru kepikiran lah ya nggak bisa Oh lagi iya Kak tanya. Amanda, saya Iya. mungkin ngawalin tanya nih Kak. Kalau boleh, boleh. sekarang ini kita mau buka rekening langsung bisa ya Kak ya? Bisa banget, jadi hari ini Oh, iya. spesial ya. Biasanya kan Iya. teman-teman kalau buka rekening harus ke BCA dulu langsung. Oke. Nah, hari ini spesial kita mendatangi kalian teman-teman ya. Oke. Jadi hari ini kan bisa langsung buka rekening tadi seperti yang sudah saya informasikan. Buat kalian yang membawa KTP atau mungkin KIA atau kartu pelajar bisa langsung registrasi Bisa untuk di langsung belakang ya. ya. Nanti Oke. bersama Kak Dian di Siap, belakang. siap. Oke, baik. Oh iya, sudah ada Sudah ada yang pertanyaan nih Kak. bertanya Oh, ternyata, iya, Pak. lewat Mungkin Pak kolom Di yang chatting. membacakan atau Siap. saya nih Pak? Saya bacakan ya. Oke. Selamat siang Kak, saya Yael Florencia dari 10 MIPA 1. Izin bertanya, apakah keamanan dari Bank BCA memang sangat terjamin? Kalau iya, semisal ada kejadian yang tidak menyenangkan seperti keamanan BCA berhasil dibobol, lalu uang tabungan saya hilang, BCA mau bertanggung jawab dengan hal tersebut. Ya. Yang saya baca, banyak kejadian yang menimpa kepada nasabah Bank BCA, namun BCA tidak bertanggung jawab atas terjadinya hal tersebut. Terima kasih. Ya. Terima Itu ya, kasih pada pertanyaan Yael dari Yael ya. Florencia ya. Pertanyaannya Tentang mungkin keamanan Kak Amanda. iya benar Iya, sekali. oke. Mungkin bisa Mungkin langsung ya- dibantu jawab Ya, untuk langsung Kak dijawab oleh Priska. Kak Priska ya. Oke, silakan. Oke, terima kasih. Ini dari, maaf ini membelakangi kamera nggak apa-apa ya. Yael ya, dari Yael. Yael Clarence, bagaimana keamanan Bank BCA? Apakah sudah sangat terjamin? Kalau iya misal ada kejadian yang tidak diinginkan, BCA apakah mau bertanggung jawab? Karena karena banyak sekali kejadian BCA tidak bertanggung jawab. Gini teman-teman, bedakan kejadian itu adalah yang kalian sengaja dan yang tidak disengaja. Misalkan, uang saya hilang karena saya itu ditelepon katanya dari pihak BCA bilang bahwa saya akan dapat hadiah dari BCA karena sudah buka rekening di BCA. Saya ditelepon, katanya customer service-nya BCA, saya diminta untuk menyerahkan kode OTP untuk pencairan hadiah, untuk menyebutkan 16 digit kartu yang ada di kartu ATM kalian, hilang sudah uang saya. Padahal itu benar-benar dari BCA loh katanya yang telepon. Kok BCA nggak mau tanggung jawab? Lah, BCA tidak mau bertanggung jawab, kenapa? Dari awal kalian pembukaan rekening di BCA, kalian sudah dikasih tahu, Pak, Bu, bahwa PIN ATM itu sifatnya sangat rahasia. Hanya Anda yang tahu. Pacarnya, istrinya, suaminya, anaknya jangan sampai tahu. Jadi hanya yang bersangkutan yang tahu. PIN ATM, kode OTP. Kode OTP itu selalu dikasihkan di SMS melalui 69888 kalau dari BCA. Dari awal kalimat itu sudah diberitahukan, jangan bagikan kode OTP ini. Kode OTP ini sifatnya rahasia. Ya kan? Sudah tahu itu rahasia. Kalau misalkan ada orang telepon minta kode OTP, itu sudah kesalahan dari nasabah sendiri, bukan dari kesalahan pihak BCA. Karena pihak BCA dari awal kalian pembukaan rekening itu sudah mengedukasi. Itu rahasia teman-teman. Kode OTP, PIN ATM, lalu nomor kartu yang ada di kartu ATM, ada kartu yang timbul atau ada kartu yang terlihat 16 digit nomor kartu. Memang sepele kalau kita, alah PIN-nya nggak tahu kok, enggak masalah.
Dia lo enggak minta pinku, dia cuma minta nomor kartu, cuman di foto. Wah, itu sudah fatal. Kenapa? Karena 16 digit nomor kartu itu sifatnya juga rahasia. Ketika kalian input sebuah aplikasi, kalian input 16 digit nomor kartu, itu akan otomatis minta kode OTP yang dikirim ke SMS. Kode OTP itu juga rahasia, terus kalian kasih ke penipunya. Habis sudah sama penipunya dibuat belanja. Nah itu teman-teman, kenapa kok BCA tidak bertanggung jawab? Kita hanya memediasi teman-teman, bukan serta-merta, yo nggak ngurus iku urusanmu, kamu sing ketipu lah pokok nyelok-nyelok BCA. Bukan seperti itu. BCA pasti membantu. BCA akan sebagai perantara. Maksudnya gini, BCA akan menghubungi si penipu lah misalnya. Adakah iktikat baik untuk mengembalikan uang itu? Gitu. Tapi kita tidak membocorkan datanya. Karena memang sesuai dengan undang-undang perbankan, kerahasiaan nasabah ini nomor 1 teman-teman. Sangat fatal kalau kita sebutkan data nasabah. Lalu ternyata si penipu ini tidak ada niat baik dan tidak ada etikat baik untuk pengembalian uang. Nah kita bisa apa gitu loh. Itu adalah kesengajaan dari nasabah atau keteledoran dari nasabah yang memberikan kode-kode rahasia yang sudah diberitahukan oleh bank pertama kali buka rekening. Nah nanti kalau misalkan yang mau tanggung jawab yang seperti apa? Misal kalian ke ATM nih mau ngambil uang, jeret. Uangnya belum muncul lampu mati, jelek. Mati sudah mesinnya. Udah kartunya nggak muncul lagi, uangnya nggak muncul lagi. Nah itu BCA pasti bertanggung jawab teman-teman. Kalian telepon halo BCA, ini gimana BCA ini lampu mati pas aku ngambil uang, saldoku sudah berkurang, uangnya belum saya terima. Oh iya Ibu, tenang ditunggu dulu. Pasti kita bantu. Tidak ada seminggu uang akan kembali otomatis ke rekening nasabah. Seperti itu. Jadi memang ada kesalahpahaman ya. BCA ini loh nggak mau tanggung jawab, nggak mau tanggung jawab. Kenapa BCA tidak mau bertanggung jawab? Karena nasabah melakukan itu dengan sadar. Nasabah melakukan dengan sadar atau dengan sengaja. Seperti itu. Tapi kalau kesalahan sistem, misalkan tiba-tiba lagi di upgrade nih BCA, biar lebih baik lagi nih sistemnya, kayak gitu. Sempat kan beberapa hari yang lalu kita nggak bisa pakai mobile banking seluruh Indonesia, nggak bisa mau ke ATM nggak bisa. BCA lagi down kah? Sistemnya tidak lagi down Pak, justru kita lagi di upgrade biar lebih diperbaiki lagi, biar nasabah lebih nyaman lagi sama kita. Kenapa? Transaksinya ada yang gagal ini transaksi. Oh iya tenang saja, pasti kita bantu. Kayak gitu. Jadi seperti itu teman-teman, untuk keamanan di BCA 1000% kalian tenang saja. Pasti BCA akan membantu. Selama memang itu haknya nasabah, pasti dikembalikan kepada nasabah. Gitu ya. Ada pertanyaan lagi silakan. Ya, Oh ada lagi. Ya, Kak Priska ada pertanyaan lagi nih ya. Jadi bagi kalian yang ingin bertanya silakan bertanya ya. Karena informasinya ada hadiah yang menarik ya untuk bagi betul. Kalian yang tanya aja dapat hadiah. Nanti Mbak gitu Dian ya. minta tolong Oke. dicatat ya yang dapat hadiah ya. Oke, baik. Ada pertanyaan dari Albert William nih Kak. Apakah internet banking BCA bisa digunakan untuk semua pembayaran tagihan dan isi ulang e-money? Terima kasih. Dari Albert William. Oke. Apakah bisa internet banking BCA bisa digunakan untuk semua pembayaran? Untuk itu buka rekening dulu ya. Mas siapa tadi? Mas Albert, buka rekening dulu, daftar internet banking. Kamu akan tahu apa saja yang ada di dalamnya dan manfaat apa saja yang bisa kamu bayar pakai internet banking. Oke? Next. Oke, pertanyaan berikutnya dari Arta. Ada 7 pertanyaan Kak. Waduh. 7, waduh. Cerpen ini ya Mas biasa Arta. nih. Mbak Arta Pak. Ini kalau udah banyak tanya Oke, pasti oke. akan buka rekening nih Mas nanti. Iya. Yang pertama bunga deposit untuk tahapan ekspresi bisa sampai berapa Kak? Kalau in general katanya 1,9%, tapi yang ada dibilang ada yang bilang 2 sampai 2,5%. Kemudian perbedaan kartu kredit dan debit, cara kerja masing-masing jenis kartu ya. Kemudian yang pertanyaan ketiga, apakah bunga deposit dipotong dengan biaya administrasi? Ya, mungkin 3 pertanyaan dulu Kak. Ya.
3 dulu aja ya karena banyak sekali. Banyak ya pertanyaannya, satu orang ya, nggak apa-apa. Nah, bunga deposito untuk tahapan ekspresi bisa sampai berapa? Kalau kalian ngomongin bunga di simpanan ya, simpanan individu, bukan investasi ya. Simpanan individu seperti tahapan BCA, tahapan ekspresi, tabunganku itu memang dia 0, teman-teman. Itu pun saldo rata-rata yang dilihat setiap bulannya. Kalian bisa buka di bca.co.id. bca.co.id. Semuanya ada di situ. Kalau nggak salah tadi di layar tampilan PowerPoint saya juga ada bunga ya. Saya nggak begitu hafal kalau bunga, banyak kalau bunga. Karena bisa berubah sewaktu-waktu. Memang kalau misalkan dibandingkan dengan misalkan deposito gitu ya. Deposito aja sekarang 1,9. Otomatis tahapan ekspresi ini di bawahnya. Itu pun dilihat dari saldo rata-rata teman-teman. Jadi misalkan harus 10 juta saldo rata-rata per bulan baru dapat 0,05 misalkan. Itu baru dapat bunga. Tapi kalau misalkan saldonya teman-teman di situ ya 100.000, 200.000 ya 0,00 nggak ada bunganya gitu ya. Kalian cek aja di bca.co.id, di situ update terus gitu ya. Perbedaan kartu kredit dan kartu debit. Nah, kalau kartu debit itu yang kalian buka rekening di sini, kartu debit. Kalau kartu debit kan misal kalian mau belanja gitu ya, yang digunakan untuk transaksi-transaksi. Kartu kredit juga bisa, cuman kartu kredit tuh dia tidak bisa maksimal diambil semua uangnya. Jadi ada 40%, kalau nggak salah ya, 40% atau berapa persen dari limit itu baru bisa diambil tunai. Kalau misalkan kartu debit kalian isinya 500.000, itu bisa diambil semua 500.000. Kalau kartu kredit nggak bisa kayak gitu. Dan kebanyakan kartu kredit ini juga biasanya kalau kalian pengen beli apa-apa, itu kan pakai kartu kredit ya. Tahu ya kredit teman-teman ya? Tahu ya, maksudnya kredit kalau beli nggak tunai, nggak cash itu maksudnya kredit. Kayak gitu. Bunga deposito dengan biaya administrasi. Oh, ini bunga deposit maksudnya. Bunga deposit dipotong biaya administrasi. Iya, tadi saya katakan bahwa ada biaya administrasi 7.500. 7.500 itu dipotong setiap bulan. Gitu, teman-teman. Kalau yang ditanyakan deposito itu beda. Deposito ini kalian dapat bunga. Misalkan kalian naruh 10 juta. Setiap bulannya 1,9 dipotong pajak 20%. Misalkan dapatnya Rp5.000 setiap bulan. Ya berarti setiap bulan kalian akan dapat bunga 5.000 itu dari deposito itu. Gitu teman-teman. Tapi kalau biaya administrasi dari deposit yang ditabungkan di tahapan ekspresi, itu kena biaya administrasi 7.500. Kayak gitu. Dan mana itu? Ya, langsung ke pertanyaan keempat Kak, dengan pendaftaran rekening menggunakan kartu sekolah, apakah mendapat fitur yang sama dengan user lainnya? Kemudian untuk tahapan ekspresi, nanti membuka tahapan, apakah masih bisa merequest nomor rekening cantik? Wah itu ya. Nah ini berarti mau buka rekening ini ya. Yang keenam, apa maksud setoran awal tergantung jenis tabungan BCA. Kemudian yang pertanyaan ke-7 yang terakhir, apa perbedaan pembekuan dan blokir? Nah, dan bagaimana cara mengatasi masalah tersebut? Oke. Wah, ini kok pertanyaannya luar biasa loh ini. Luar biasa. Pertanyaan sekelas pelajar luar biasa ini pertanyaannya. Ini sudah high class gitu ya pertanyaannya, luar biasa. Dengan pendaftaran rekening dengan pendaftaran rekening dengan kartu sekolah, untuk pembukaan rekening dengan menggunakan kartu sekolah, apakah mendapat fitur yang sama dengan user lainnya? Ya, karena si form 2. Form 2 itu untuk mobile banking dan untuk persetujuan pembukaan rekening untuk orang tua. Kalau misalkan ternyata orang tua tidak mengizinkan kalian untuk menggunakan fasilitas mobile banking, ya kita hanya buka rekeningnya saja. Kalian nggak bisa pakai mobile banking. Lah orang tuanya tidak menyetujui kayak gitu. Tapi kalau ternyata dua-duanya disetujui, ya kita kasih fasilitas yang sama persis seperti nasabah pada umumnya ketika pembukaan rekening di cabang. Gitu teman-teman. Apa dengan tahapan ekspresi nanti membuka tahapan masih bisa merequest nomor rekening cantik. Wah, ini sering terjadi setiap hari untuk teman-teman customer service ya.
orang-orang dulu itu nomornya kenapa sih kok bisa cantik-cantik gitu. Ya dulu memang kita bisa milih, dikasih selebaran gitu nomor yang cantik, kayak kalau kita beli nomor kartu gitu loh teman-teman. Disuruh milih gitu. Tapi kalau sekarang karena sistemnya semakin canggih, semakin mengefisiensikan waktu, setelah kita klik satu kali, data sudah betul semuanya, sudah sesuai ibu kandungnya, wajahnya semua, sidik jarinya sudah sesuai. Kita klik satu kali, klik, muncul nomor rekeningnya dari sistem langsung muncul. Jadi nggak lama proses pembukaan rekening. Biasanya yang membuat lama ya ini, yang milih-milih nomor cantik lama, antriannya sudah panjang kayak gitu ya. Jadi di BCA memang lebih cepat sekarang prosesnya. Untuk pemilihan nomor cantik sudah tidak bisa lagi. Seperti itu ya. Maksud dari setoran awal tergantung jenis tabungan BCA. Ya, karena setiap produk-produk di BCA, setoran awalnya tuh macam-macam teman-teman. Tahapan BCA, kalau kalian setoran awal 500.000 mau buka ekspresi berarti nggak boleh. Loh boleh, kan minimalnya. Misal tahapan ekspresi minimal setoran awal 50.000. Uangku 1 juta. Berarti nggak boleh, boleh kan minimal 50.000. Jadi kalau yang tahapan BCA yang ada bukunya itu paling sedikit uangnya 500.000. Kalau yang tahapan ekspresi paling sedikit uangnya 50.000 setoran awalnya. Tabunganku paling sedikit 20.000. Kalau ikut yang tahapan berjangka setiap tahun dipotong otomatis untuk menabung dipaksa 500.000. Kayak gitu teman-teman. Sesuai dengan keinginan nasabah, sesuai dengan kebutuhan nasabah. Apa perbedaan pembekuan dan blokir? Bagaimana cara mengatasi masalah tersebut? Gini teman-teman, kita kan ada saldo mengendap tuh. Tadi yang 500.000 saldo ditahan 50.000. Itu sudah nggak kelihatan di ATM dan kita nggak bisa otak-atik. Ketika penutupan rekening baru pakai biaya itu. Atau pembukuan diblokir tuh maksudnya diblokir karena apa? Diblokir karena ternyata nasabah ini bermasalah, ada kasus kriminal. Nasabah ini loh datang ke BCA bilang, ini loh kartu nggak bisa dipakai. Pas kita cek ternyata loh dia ini adalah ada indikasi kriminalitas seperti itu. Oh ya jelas diblokir. Mengatasinya bagaimana? Nanti kita pasti akan bantu melalui Halo BCA. Lalu nanti kalau misalkan keblokir karena salah PIN, kan kartu ATM dikasih 3 kali kesempatan. 3 kali PIN salah akan terblokir. Otomatis akan keblokir. Nah itu gampang untuk buka blokirnya, kalian tinggal datang ke BCA. Kayak gitu. Nah kalau misalkan yang kriminal tadi, dibekukan dananya, ya dibekukan dananya tidak bisa dipakai. Sesuai dengan dia melakukan kesalahan itu seberapa banyak kayak gitu. Itu biasanya intern ya teman-teman, karena kan kita tahu yang dibekukan berapa, terus nasabah ini harus mengembalikan uang berapa, saldo yang diblokir ini berapa, itu kita tahu gitu. Ada lagi? Ya itu tadi pertanyaan dari Arta sudah terjawab semua ya berarti ya. Wah, cukup banyak sekali. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Daniela MIPA 2 ya. Ingin bertanya kalau deposito kira-kira bunganya berapa ya Kak? Deposito sekarang bunganya 1,9 teman-teman. Deposito bunganya 1,9 itu kalian belum dipotong pajak 20%. Biasanya kalau misalkan teman-teman ngejar bunganya, 1 bulan aku mau dapat 5.000 Mbak, buat apa gitu ya. Kalian bisa dialihkan ke obligasi, itu juga bisa. Gitu, karena bunganya lebih besar. Seri obligasinya banyak sekali. Kalian bisa download aplikasi mobile banking untuk transaksi. Aplikasi yang kalian bisa lihat bunga-bunga seperti ini, kalian juga bisa download My BCA atau Welma atau eBrands. Itu banyak sekali. Di situ kalian bisa lihat produk-produk BCA yang cocok untuk kalian. Kalau sekarang bunganya 1,9 ya, memang turun. Bunga 1 bulanan, 3 bulanan, 6 bulanan, 12 bulan, semuanya 1,9. Dan itu bisa naik ataupun turun di seiring waktu gitu ya. Jadi nggak bisa paten gitu. Ya, terima kasih Kak Priska. Itu tadi untuk bunga deposito ya. Kalau deposito berarti lebih ke investasi ya Kak ya? Kalau deposito dia iya, karena gitu dia ya. kalau tapi gini, dia meskipun dia butuh sewaktu-waktu, kalau di BCA ya, saya nggak tahu ngomongin bank lain ya. Kalau di BCA misalkan sekarang depositonya 1M, sekarang mau mencairkan 1M,
hari itu Bisa ya. diproses Oke, gitu. oh iya. Oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Silvi Gunawan. Izin bertanya, apakah bedanya program Bakti BCA dengan PPA atau PPTI BCA, Kak? Terima Oke. kasih. Nah, Ya, oke. Dari siapa ini? ada PPA BCA. Silvi, kebetulan saya kan bergabungnya di BCA ini adalah program magang bakti. Yang setahu saya, kalau program magang bakti ini dikontrak selama 3 tahun. Jadi 1 tahun kontrak, diperpanjang lagi, 1 tahun lagi, dikontrak lagi, diperpanjang lagi 3 tahun. Nah, dia tidak boleh menikah selama 3 tahun itu. Dan harus sama kayak kita sekolah gitu loh teman-teman, ya ada nilainya kayak gitu. Lalu juga misalkan ternyata kalian bagus kinerjanya, tidak menutup kemungkinan kalian akan bisa ditarik jadi karyawan tetap sampai usia 35 tahun. Bagus lagi nih kalian juga akan ditarik jadi karyawan tetap sampai usia 55 tahun. Nah kalau yang PPA, nah ini mungkin Bu Rini ya, saya takut salah karena saya joinnya nggak lewat PPA. Memang ada program PPA, silakan Ibu Rini. Ya, silakan Ibu Rini. Nah, ini langsung dijawab ya oleh Ibu Rini. Karena memang program PPA BCA ini agak sedikit berbeda, Bu. Ya, iya, betul. Anak-anak dari Santa Maria juga ada yang pernah ikut PPA. Mungkin bisa dijelaskan, Bu. Oke, terima kasih. Baik Pak, terima kasih. Jadi teman-teman di BCA itu banyak sekali programnya. Kalau dilihat di www.bca.co.id itu yang karir. Nah, di situ banyak pilihannya, ada Bakti BCA, ada PPA. Nah, PPA itu khusus untuk lulusan SMA, teman-teman. Nah, untuk PPA itu pendidikan lagi. Jadi selama 3 tahun kalau saya nggak salah, baru kemudian penempatan sebagai karyawan. Nah, jenjang karirnya banyak juga teman-teman yang masuk dengan jalur PPA ini yang sukses. Saya punya teman hari ini menjadi kepala pemasaran kredit di Madiun, dulunya juga lulusan dari PPA. Kemudian PPTI juga mirip, kemudian ada Management Development Program, MDP itu juga ada. Kalau MDP mintanya minimal S1. Nah, yang perlu digarisbawahi, pada saat teman-teman sudah ikut tes seleksi pertama, kemudian gagal, baru bisa ikut kembali 2 tahun kemudian. Jadi misalnya nih, sekarang tes, kemudian tahun depan saya mau coba lagi itu nggak bisa, karena sistemnya akan nolak otomatis. Mau di jalur manapun, jalur bakti, jalur PPA, jalur MDP, atau jalur PPTI. Dan semua program, seperti Kak Priska info tadi, semua program dapat uang saku alias gaji. Kalau dulu saya ikutnya di BCA bergabungnya Manajemen Development Program. Itu juga gitu, pendidikan 1 tahun di Jakarta, kemudian lulus ujian, belajar ujian, lulus baru penempatan. Gitu, jadi peluangnya besar, silahkan membanding-bandingkan gitu, menentukan langkahnya mau kemana. Mumpung masih SMA bisa mengatur strateginya. Itu Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Rini atas jawabannya. Jadi yang saya tangkap itu banyak sekali ya program dari BCA yang bisa kita manfaatkan gitu Kak Manda ya. Benar sekali. Jadi walaupun kalian setelah lulus SMA atau belum, kalian bisa daftar PPA BCA. Nanti kalau misalkan nggak lolos, kemudian kalian daftar Bakti BCA setelah lulus SMA masih bisa gitu ya. Jadi saya kira untuk mendapatkan peluang bekerja sama dengan bekerja di BCA itu sangat banyak ya. Benar sekali. Terima kasih loh untuk teman-teman ya yang dari virtual sudah bertanya aktif sekali. Mungkin yang dari sini nih nggak ada yang mau bertanya. Ada ternyata. Ya, ini. Boleh disebutkan namanya dulu ya? Ya, terima kasih. Nama saya Mary. Jadi saya mau bertanya. Tadi kan kalau pakai yang tahapan BCA, tahapan ekspresi itu kan usianya dari 12 sampai 17 tahun. Nah, itu pasti datanya kan pakai misal kartu pelajar atau KIA. Terus kalau misal sudah di atas 17 tahun, apakah harus
memperbarui data atau membuat kartu baru mungkin. Terima kasih. Baik, terima kasih ya untuk pertanyaannya. Akan dijawab terlebih dahulu oleh Kak Priska. Mantap ini ya pertanyaannya. Beri tepuk tangan dulu dong untuk Mbak siapa ini namanya? Ferry. Mary. Wah, luar biasa Mbak Mary. Ini pertanyaan yang ditunggu-tunggu. Kenapa? Apakah ketika punya tahapan ekspresi sekarang terus aku pas punya KTP rekeningnya akan ditutup? Tidak. Teman-teman cukup memperbarui data. Istilahnya mengkinikan data. Update datanya, datang ke BCA manapun bilang saya mau update data. Karena dulu ketika pembukaan rekening saya belum punya KTP. Nah, nanti di situ teman-teman akan difoto lagi, KTP-nya difoto, disuruh tanda tangan untuk pengintian data. Misalkan sekarang kan lagi sekolah, ketika sudah punya KTP sudah bekerja atau ternyata sudah kuliah, nanti diupdate lagi datanya, diperbarui. Rekeningnya tidak perlu ditutup, jadi hanya identitas nasabah yang diganti. Seperti itu. Kenapa sih kok harus wajib diupdate datanya? Kenapa harus dikinikan datanya? Karena di perbankan itu teman-teman kita memverifikasi data itu menggunakan foto, KTP, dan tanda tangan. Untuk itu kenapa nanti kalau misalkan teman-teman buka rekening tanda tangannya ada yang nggak sesuai sama KTP dan disuruh mengulang sama customer service-nya, jangan marah. Karena itu untuk verifikasi data. Nanti tanda tangan itu akan berkelanjutan ketika kalian transaksi di teller, kalian setor, kalian tarik tunai. Meyakinkan bahwa ini betul si A, ini betul si B. Dari tarikan tanda tangannya, dari wajahnya, dari KTP-nya semuanya sama. Gitu. Karena riskan teman-teman kalau diperbankan. Karena kalau masalah keuangan itu sangat-sangat riskan. Seperti itu. Terima kasih ya Mbak Mary ya. Hadiahnya juga sudah diterima. Ya, oke. Kita lanjutkan pertanyaan dari kolom chatting, Kak. Ada pertanyaan dari Monica. Ya, Monica izin bertanya, apakah kartu BCA yang digunakan dalam negeri bisa digunakan di luar negeri? Dan apa syaratnya jika ingin digunakan di luar negeri? Wah, ini pertanyaan teknis ya. Jadi apakah bisa digunakan di luar negeri gitu, Kak? Mungkin langsung dijawab aja. Oke, untuk tahapan ekspresi ya, yang ditanyakan tahapan ekspresi. Oh, kartu BCA. Oke, teman-teman, di BCA kita ada dua, baik itu yang tahapan ataupun tahapan ekspresi, itu ada GPN dan ada Mastercard. Syaratnya tidak ada, sama sesuai dengan kebutuhan nasabah. Ketika pembukaan rekening kalian pasti akan ditanya, mau pakai kartu yang GPN, yang penggunaannya hanya dalam negeri saja, atau mau pakai yang Mastercard, bisa digunakan di dalam dan di luar negeri. Itu bisa, tidak ada syaratnya. Nanti penggunaannya di situ yang Mastercard itu ada logo Mastercard, berarti untuk penggunaannya di ATM yang berlogo Mastercard. Seperti itu. Tidak ada formulir tambahan, tidak ada syarat tambahan. Pembukaan rekening di BCA cukup menggunakan KTP saja, misal di atas 17 tahun. Dan ternyata sudah kerja punya NPWP, monggo. Itu opsional kalau NPWP. KTP, NPWP, seperti itu. Nah, kenapa kalau misalkan yang di bawah 17 tahun kok banyak? Ya, karena kan belum ada KTP. Jadi kalian harus bawa KK, harus ada surat persetujuan orang tua, harus ada kartu pelajar, ada KIA, ada formulirnya lebih banyak. Seperti itu ya. Oke, Kak Manda. Terima kasih Kak. Tadi ada pertanyaan yang di atas dari Clarissa ya. Ini mungkin tadi yang belum dibaca. Izin bertanya, apakah ada syarat-syarat khusus jika hendak melamar kerja di BCA Kak? Ya. Wah, Ya, ini yang pertanyaan. syarat-syarat khususnya ini saya rasa semua boleh melamar di BCA. Semuanya boleh. Tidak harus harus tinggi semampai putih, itu enggak. Harus model, harus seorang artis, harus seorang influencer, gitu enggak. Semuanya boleh. Cuman dari Bapak Ibu pimpinan pasti melihat apa yang dibutuhkan BCA. Oh, ini cocok ini jadi kriteria BCA gitu. Karena kan tidak hanya dari penampilan teman-teman yang tadi saya bilang bahwa tesnya juga dilihat, nilai tes, nilai ujian, nilai sekolah kalian seperti itu. Bahkan ketika kalian jadi karyawan di BCA pun ujian itu juga masih ada kayak sekolah gitu. Teman-teman Bapak Ibu di BCA itu juga masih sering minggu ini loh, kemana kok Bu ini nggak ada misalkan, oh masih ujian gitu. Jadi
jangan merasa masuk di BCA sudah selesai sudah gitu, enggak. Ketika kalian ingin berkarir di dalam BCA ya akan ada step by step ujian lagi, belajar lagi karena ilmu itu banyak sekali. Kita ketemu orang A itu dapat ilmu A, kita ketemu orang B dapat ilmu B. Jadi ilmu itu enggak akan pernah habis gitu teman-teman. Ya, terima kasih Kak Priska ya. Jadi bisa ya kayak apa saja gitu ya. Bisa. Nggak harus khusus. Kemudian pertanyaan ke-9 nih Kak dari Vanessa ya. Izin bertanya, apakah perbedaan Blue BCA sama BCA? BCA. Iya, Wah, oke. ini. Nah, ini. Ini teman-teman, ini pakarnya nih. Kan dari tadi kan saya terus yang ngomong ya. Mas Kevin. Mas Kevin ini alumni SMAK Santa Maria. Dan Mas Kevin ini kebetulan PIC-nya Blue BCA teman-teman. Jadi pasti dia lebih paham. Mas Kevin ada yang bertanya, mungkin Mas Kevin saya tanya dulu deh. Mic-nya mana? Mas Kevin. Ya. Singkat saja dulu, masuk BCA susah apa enggak? Susah sih, banyak banget tesnya. Kayak pasti ada tes tulis, lalu wawancara juga. Yang terakhir itu tes kesehatan, jadi benar-benar tesnya itu banyak. Kalau masuk BCA berarti itu sudah terseleksi, yang sebaik mungkin itu baru bisa masuk ke BCA. Gitu. Nah, tepuk tangan dulu dong untuk Mas Kevin. Mas Kevin ini alumni sini loh. Nah, berarti kakak kelas ya, kakak tingkatnya teman-teman di sini. Mas Kevin, itu tuh ada yang tanya, kebetulan kan Mas Kevin PIC-nya Blue BCA. Mana ya pertanyaannya tadi? Oh ya, nggak apa-apa. Perbedaan BCA dan Blue BCA, karena kan memang dia berbeda tuh. Kalau kita mau transfer kan BCA sendiri lah, Blue BCA ini ada sendiri gitu, Mas Kevin. Blue BCA. Oke, kalau Blue BCA ini anak perusahaannya BCA, jadi bank digital BCA. Untuk kedepannya nanti akan ada kartunya. Untuk sementara ini masih belum ada kartunya, jadi online, virtual. Via aplikasi aja. Nanti di sana kalian juga bisa milih nomor rekening. Kalau tadi dijelaskan sama Kak Priska, di BCA masih belum bisa ya. Dulu ada sempat, tapi karena antriannya juga semakin banyak, maka dari itu secara sistem. Kalau di Blue BCA ini bisa, jadi kalian bisa masukkan sendiri nomor rekening kalian. Mungkin tanggal lahir, tanggal pacarnya mungkin, atau apapun itu bisa kalian ketikkan sendiri. Kalau misalnya available, kalian bisa pakai nomor rekening itu. Seperti itu. Lalu untuk bunganya juga lebih besar, persen per tahun, seperti itu untuk tabungannya. Lalu juga bisa buka deposito juga di Blue. Fungsinya apa sih Blue sama BCA yang reguler seperti itu? Kalau yang Blue ini satu rekening bisa punya celengan. Jadi kalau kalian misalnya mau memanage uang, contoh saya mau nyisikan ada uang ini 2 juta, mau tak sisihkan buat liburan, buat staycation, healing lah, kata sekarang healing gitu boleh disisihkan. Jadi nanti ada 10 celengan yang kalian bisa tulisin nama kalian, judul sendiri-sendiri. Misalnya yang pertama buat healing, yang kedua buat makan, yang ketiga buat sekolah mungkin, atau untuk uang transportasi bisa. Jadi dibedakan sendiri-sendiri celengannya. Kalau yang di Blue ini ya, gitu. Kalau di BCA kan satu rekening, udah itu aja yang kalian pakai. Kalau di Blue, satu rekening ada 10 celengan, jadi kalian bisa menyisihkan uangnya kalian sendiri-sendiri supaya nggak kepakai di mana-mana, seperti itu. Kurang lebih seperti itu sih. Kalau Blue bisa langsung registrasi sendiri, kalian bisa aplikasinya Blue, lalu registrasi sendiri, cukup pakai KTP, nanti langsung jadi rekeningnya di hari itu juga kurang lebih 1 kali 24 jam lah. Nanti langsung bisa dipergunakan. Untuk transfernya juga mudah, sama seperti bank-bank lainnya. Untuk tarikan tunainya bisa di ATM BCA manapun, seperti itu. Terima kasih Mas Kevin. Nah itu ya jadi perbedaannya teman-teman. Mungkin bingung karena kalau misalkan mau transfer, kok ini BCA sendiri lah, kok ternyata Blue di BCA ini ada sendiri gitu ya. Ya memang itu anak perusahaan BCA, seperti itu. Terima kasih Mas Kevin. Sama-sama. Oke, sudah? Oke, mungkin ini sudah 9 pertanyaan, Kak. Mungkin satu lagi ya Oke, pertanyaannya, boleh. Kak. Karena terbatas waktu, kayaknya antusias sekali nih gitu, siswa-siswi ya. Dari Artandi, saya ingin bertanya tentang obligasi. Yang saya pikirkan obligasi adalah surat utang berjangka menengah panjang yang dapat dipindah tangankan. Apa itu berarti saya secara tidak langsung berhutang kepada satu pihak?
Dan apakah investasi obligasi ini cukup efisien? Karena katanya kalau gagal bayar, obligasi berpotensi melakukan penarikan sebelum masa jatuh tempo apabila terdapat persyaratan tersebut dalam kontrak perjanjian. Kan ngeri. Waduh, ngeri juga nih pertanyaannya menurut saya. Oke. Terima kasih. Mungkin untuk Artandi nih Kak Priska, ini karena pertanyaannya tentang obligasi, ini mungkin lebih cocok di hari Kamis ya Kak ya. Betul. Oke. Jadi untuk Artandi ya ditunggu nanti hari Kamis ya untuk pertanyaannya akan dijawab bisa ditanyakan pada hari Kamis ya. Iya. Saya berlanjut ke pertanyaan lain dulu aja Kak untuk yang terakhir. Bisa minta tolong Pak Jeki yang paling bawah. Ya ini dari Agung Karisma ya penanya terakhir. Selamat siang Kak, saya Agung Karisma. Izin bertanya, bagaimana cara nasabah mengajukan laporan apabila terjadi gagal transfer namun saldo sudah berkurang atau gagal dalam penarikan tunai atau terjadinya pemblokiran pada kartu ATM-nya. Ya, ini. Jadi ada pertanyaan dari Agung. Terima kasih. Silakan dijawab Kak Priska. Terima kasih Kak Agung pertanyaannya. Ini sama persis seperti tadi. Kalau misalkan ada kendala ataupun salah transfer ataupun gagal transfer, ngambil uangnya nggak keluar, tapi saldonya sudah berkurang, tenang saja. Nanti itu juga bisa diurus ketika kalian di rumah dimanapun kalian berada, itu kalian tinggal download aplikasinya Halo BCA. Misalkan kalian ketakutan, loh uangnya berkurang, uangnya nggak keluar. Gimana nih? Kalian blokir rekening kalian lewat mobile banking itu nggak apa-apa. Atau misalkan kalian yakin bahwa PIN yang tahu hanya kalian nggak blokir, langsung diteleponkan ke Halo BCA yang angkat sama seperti saya, customer service seperti ini. Halo, bisa dibantu? Ini uang saya mau transfer gagal tapi belum sampai uangnya, tapi saldo saya sudah berkurang. Itu pasti akan dibantu. Itu nggak lebih dari 1 minggu uang akan dikembalikan kok teman-teman. Itu namanya koreksi. Nanti uang teman-teman akan kembali secara otomatis ke rekening sumber dana. Jadi teman-teman cukup melihat secara berkala setiap hari. Hari ini dilihat, besok dilihat, besoknya lagi dilihat. Itu pasti ada uang masuk yang keterangannya adalah core. Core itu koreksi, langsung ditransfer dari BCA langsung. Kayak gitu. Nah kalau misalkan tadi yang tanya obligasi ya Mas Artandi, ini sebenarnya lebih condong ke untuk investasi, produk investasi nanti hari Kamis sama spesialisnya. Karena memang untuk penjelasan seperti investasi reksadana, obligasi ini kan memang mereka sudah punya sertifikasi masing-masing. Cuman garis besarnya seperti ini. Obligasi itu surat hutang dari negara. Istilahnya pemerintah butuh dana, pinjem ke masyarakatnya. Nanti dalam jangka waktu yang sudah ditentukan, misalkan jatuh temponya 3 tahun, uangnya sama pemerintah dikembalikan beserta dengan kuponnya. Kupon itu istilahnya bunga. Nah gitu, jadi masyarakat ini meminjamkan uang, induknya nanti juga dapat bunga, dapat kupon dari pemerintah. Bisa dijual belikan di pasar sekunder bisa, belinya lewat pasar perdana, dijual di pasar sekunder juga bisa. Nah itu nanti lebih rincinya di hari Kamis ya, waktunya nggak cukup kalau menjelaskan obligasi. Gitu. Ya betul sekali Kak Priska. Baik, terima kasih Kak Priska atas pertanyaannya. Kita beri aplaus untuk kita semua. Ya, oke. Dan saya kira iya, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah bertanya. Untuk yang tadi bertanya melalui virtual Zoom ya, nanti hadiahnya dititipkan kepada Pak Adi. siap. Bagi kalian yang sudah tadi bertanya ya, baik di kolom chatting maupun yang langsung, sudah ada datanya di saya akan mendapat hadiah khusus dari BCA ya Kak Manda ya. Benar Oke, sekali. baik. Nah, Waduh, mungkin sebelum mengakhiri acara sosialisasinya ya Pak ya, tadi sudah saya informasikan untuk teman-teman yang hari ini sudah membawa KTP atau KIA ataupun kartu pelajar bisa kita bantu untuk registrasi ya, kita bantu untuk buka rekening di booth yang di belakang sana nanti akan dibantu oleh kita. Betul. Karena ini ada hadiah spesial juga buat kalian yang buka rekening, nanti kita bantu melalui BCA Mobile akan mendapatkan voucher
Traveloka, GrabFood dan juga Shopee sebesar 100.000. Waduh, menarik sekali. Siapa Jadi, yang nggak mau coba ya buka kan Pak ya? rekening dapat hadiah Iya, lagi dapat tambah kaya. hadiah lagi, buka rekening dapat voucher Ayo, loh. ayo, Ini yang buka suka rekening. cekot-cekot Shopee, yang suka yang tiap hari kalau lapar nge-GrabFood gitu ya. Ya, Dapat voucher 100.000. Jadi kalian jangan tunggu apa lagi, langsung aja nanti kan bisa langsung registrasi di belakang ya Iya, teman-teman. boleh tanya-tanya yang lain juga ya kayak di belakang. Boleh, atau kalau mau Oke. tanya-tanya dulu silahkan Boleh, tanya aja ke kita. Oke, iya. Mungkin segitu Baik. dulu aja ya Pak ya. Oke, informasi juga Kak Amanda buat kita semua, buat teman-teman yang di rumah juga, bahwa kita masih ada sesi lagi di hari Kamis Kak Amanda Iya, ya. benar Jadi sekali. kita masih akan ketemu dengan BCA ya, banyak sekali materi yang kita bisa pelajari tentang BCA, terutama nanti di hari Kamis adalah tentang investasi ya. Tema besarnya adalah tentang investasi. Tadi ada pertanyaan tentang obligasi, nah itu mungkin nanti ada bisa dijawab di hari Kamis ya Kak ya. Benar Oke, sekali. baik. Ya, kalau begitu terima kasih untuk teman-teman semua dan juga Bapak dan Ibu Guru SMAK Santa Maria Malang yang sudah menyempatkan untuk hadir pada acara hari ini. Saya Amanda undur diri dan Pak Adi. Ya, saya Pak Adi juga berterima kasih kepada pihak yang sudah membantu terlaksananya acara ini Kak ya. Mulai dari pelaksana, kemudian dari pihak BCA, terima kasih banyak sudah bisa hadir di tempat ini membantu kami. Oke, untuk mengakhiri acara hari ini mungkin kita bisa tutup dengan doa dulu Kak Amanda. Oke, baik, kita akan berdoa, mohon kesediaan Ibu Pauline untuk menutup doa mengakhiri acara ini. Baik, mohon kesediaan Ibu Pauline. Terima kasih Pak Adi, baik siswa-siswi serta yang terkasih semua tamu dari BCA. Mari kita berdiri, kita akan menutup kegiatan ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus yang Maha Pengasih, terima kasih atas kesempatan bahwa siswa-siswi SMAK Santa Maria boleh mendapatkan ilmu tambahan dari BCA. Terima kasih pula atas alumni dan juga teman-teman mereka yang telah kembali pulang ke kampung atau artinya balik ke sekolah untuk berbagi ilmu dengan adik-adik mereka. Terima kasih untuk Bapak Ibu Guru yang menyertai kegiatan ini. Terima kasih pula untuk siswa-siswi yang berada di rumah. Tuhan Yesus berkatilah dan lindungilah kami. Sebentar kami akan pulang. Semoga kami selalu Kau lindungi, Kau beri kesehatan, dan Kau mudahkan segala urusan kami, serta dalam pelindungan-Mu. Semua doa ini kami sampaikan demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, hati-hati di jalan. Terima kasih Ibu Pauline, dengan doa penutup ini maka kita bisa akhiri Kak ya untuk sesi pertanyaan, sesi pertemuan kali ini. Benar sekali. Ya. Kalau begitu selamat siang dan sampai jumpa di hari Kamis. Selamat siang, sampai jumpa hari Kamis ya. Oke, kita ketemu lagi hari Kamis. See you.